dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat pengingat
derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang
Praja Jemaat Biringkanaya, dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Adapun pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Hari ini kita merayakan kebesaran Tuhan. Datanglah dengan sorak-sorai dan gegap gempita. Muliakan Tuhan dengan sukacita. Buatlah perayaan ini menyukakan hati Tuhan. Tinggalkan bebanmu dan tinggalkan dosamu, sehingga puji-pujian melalui bakti kita berkenan kepadanya. Dengan demikian, kita menepis ungkapan tema hari ini, perayaan yang tak berarti. Perayaan yang tak berarti. Mari sidang jemaat, kita berdiri di hadapan Tuhan, menaikkan pujian padanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur, di depan takhta-Mu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang kekasih, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 70, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 70, ayatnya yang pertama
hingga ayatnya yang ke-6. Doa minta pertolongan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu. Mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda. Mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu. Mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadanya. selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Amin. Madongi komi urang panana puang. Madongi komi untundui na puang. Laka sirisa siapa dalam ilah. Tutu munai lahum katusungatu. Laka sirisan sianang sorok buku. Pintu tomporai kelana kamandasar. Nang laparan tuto unanda buang. Siala pa iman tutong kamalipuan. Lawan dasana sabato masing-masing. Madongi komi saelaku kaleku. Kamu mau pulang tuto patunuanku. Kamu ripuan tu perinting palaku. Mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi. Dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Andaikan aku lakukan yang
kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan perintah mengasihi, maka dalam kehidupan kita sadar bahwa banyak kali kita belum melakukan kasih yang sempurna dalam hidup ini karena keterbatasan kita. Karena itu mari dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan secara terbuka dalam saat teduh masing-masing, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Dan saat ini kita dituntun dari nats persembahan dari Mazmur 70 ayatnya yang kelima yang berkata demikian.
Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadanya selalu berkata, Allah itu besar. Selamat di tangan Yesus. Yohanes Reken untuk memandu kita di dalam lelang ini. Disilakan. Ya Bapak Ibu, untuk mendukung panitia Natal PKB Klasis Makassar Timur disediakan ada lelang untuk anggur hijau. Taruh harga Bapak Ibu. Mendukung panitia Natal
PKB Makassar Timur. Rp100.000. Rp100.000 satu kali. 200 dari depan, 200.000. 200 satu kali. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 dua kali. 200 tiga kali. Ya, kepada Ibu diucapkan terima kasih untuk mendukung panitia HUT PKB. Mari kita doakan persembahan syukur kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dalam penglihatan dan tertindas dibebasan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Berturut-turut dipersembahkan berturut-turut dipersilakan persembahan pujian dari pertama kuartet PKBGT Jemaat Biring Kanaya, kedua solo dari Saudara Rawi, dan yang ketiga persembahan pujian dari KMKO Teknik Unhas. Disilakan yang pertama kuartet PKBGT Jemaat Biring Kanaya. Ya, rupanya katanya kuartet tidak jadi mungkin solo. Ya, solo dulu ya, silakan.
Saat Engkau Tuhan Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Ya, kuartet PKBGT Jemaat Biringkanaya disilakan.
Ya, kuartet ini akan mengikuti lomba kuartet PKBGT antar jemaat seklasis Makassar Timur. Jadi kita dukung dan doakan sehingga dapat menyampaikan yang terbaik untuk jemaat dan terlebih untuk Tuhan. Pujian persembahan dari KMK silakan. Ya, sedang jemaat dikasih di depan gereja mereka akan menyediakan pasar untuk mendukung kegiatan mereka. Mari kita dukung dengan
Shalom dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Pendeta yang akan menjadi pelayan firman pada pagi ini. Yang terhormat Ketua Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kenaya. Dan yang saya kasih Jemaat Biring Kenaya. Pertama-tama kami patut berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk hadir di tengah-tengah Jemaat Biring Kenaya. Pertama-tama kami memperkenalkan diri kami. Kami dari keluarga mahasiswa Kristen Oikumene atau yang biasa disebut KMK Teknik Unas. Kami dari KMK Teknik Unas akan melakukan pencarian dana setelah ibadah, yaitu penjualan bazar kue atau makanan nantinya. Mohon partisipasinya dari jemaat. Shalom dan selamat pagi.
Terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan pujian. Semoga menyenangkan hati Tuhan dan juga terus memotivasi kita bersama-sama dalam kehidupan ini. Mari kita persiapkan diri kita, kehidupan kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Amos pasal 5 ayat 18 sampai 27. Dari pertama Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Kami mengagungkan Dikau, ya Allah pengasih, oleh karena Engkau maha baik. Tetap memelihara kehidupan kami. Kau telah mengantar kami dalam sepekan yang lalu dalam tugas tanggung jawab. Kami boleh melaksanakannya dalam kekurangan dan juga kelebihan. Dan hari ini Bapa, Engkau kembali mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus, menyatakan penyembahan kami, dan juga kami telah mempersiapkan diri kami untuk disapa oleh firman-Mu. Ya Roh Kudus, beri hikmat, baharui batin kami, agar kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu saat ini dengan baik, boleh menjadi pedoman hidup di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan, terlebih dalam pekan yang baru ini. Kiranya segala yang akan kami kerjakan dan lakukan dalam kehidupan ini, semuanya kami dasarkan pada firman-Mu, karena firman-Mu berkuasa untuk memberi keberhasilan dari semua yang kami akan lakukan. Hamba-hamba-Mu telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pakai kami semua untuk menjadi saluran pemberitaan-Mu saat ini. Kami telah sedia mendengar Engkau Bapa. Bersabdalah. Kami sedia mendengar di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amos pasal 5 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-27. Oleh Lembaga Alkitab memberi judul Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari Tuhan kegelapan bukan terang, seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular mengangut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban-korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patung yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya
Allah semesta alam. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan selanjutnya dari pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jemaat dimohon berdiri. Haleluya. Mari dengarkan berita Injil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian berita Injil, amin firman-Nya. Kure sumanga puang.
Selamat pagi, shalom. Semoga kita semua dalam sukacita. Amin. Terima kasih. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema perayaan yang tak berarti. Pak Pakarayan tu taek gaina. Kalau kita mencermati tema ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, perayaan yang tak berarti, maka paling kurang kita diingatkan, sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan sebuah atau perlakuan ibadah dilakukan tanpa efek dalam pola hidup kita. Itu berarti Tuhan ingin perayaan keagamaan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menjadi cermin bahwa hubungan kita sebagai umat dengan Tuhan adalah baik adanya, dan itu akan diwujudkan di dalam kelakuan hidup setiap saat. Ibadah yang kita lakukan ini hendaknya berefek dalam kehidupan kita hari demi hari. Mengapa? Karena firman Tuhan yang kita baca hari ini, semua bacaan kita berbicara tentang hari Tuhan, yakni kedatangan Yesus yang kedua kali di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Nah, karena itu penting kita diingatkan bersama-sama apakah sikap atau pola keagamaan kita telah mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita dengan baik. Bacaan utama kita hari ini dari kitab Amos. Itu diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hari Tuhan. Amos pasal 5 ayat 18. Kita bisa melihatnya. Amos pasal 5 ayat 8 sampai 17. Ayat 18 sampai 27. Amos pasal 5 ayat 18 sampai 27. Berbicara tentang hari Tuhan, di mana pada saat itu semua umat Tuhan akan dikumpulkan pada hari kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah, karena itu penting kita diingatkan melalui firman Tuhan ini bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menjelang masa itu. Apakah kehidupan kita sudah berkenaan dengan kehendak Tuhan atau berkenan di hadapan Tuhan? Satu hal penting yang harus kita yakini dalam kehidupan ini bahwa kita selaku umat Tuhan senantiasa menerima pemeliharaan dan janji Tuhan dalam hidup ini. Dan kalau kita melihat sejarah penyelamatan Allah bagi umat Israel, itu mereka telah alami, di mana mereka telah dibebaskan dari Mesir.
Semua itu dilakukan oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa janji Tuhan benar dan berlaku sepanjang masa. Janji Tuhan itu akan digenapi menuju kepada zaman penggenapan. Dan untuk menuju kepada zaman penggenapan itu, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa hidup kita senantiasa dalam proses. Dari hari ke hari, kehidupan kita selalu dalam proses yang diproses oleh Tuhan. Dan kita dalam menjalani proses hidup itu, satu hal penting yang Tuhan tuntut bagi kita adalah bagaimana kita memiliki ketaatan. Ketaatan terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan teristimewa dalam soal penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah lakukan dalam ketaatan yang sungguh? Nah, karena itu melalui Nabi Amos kita dapat bercermin bahwa pada saat itu situasi kehidupan umat Tuhan baik sebagai negara maupun dalam keagamaan sungguh-sungguh keadaan itu memprihatinkan. Situasi politik, sosial dan keagamaan umat Israel secara khusus pada kerajaan utara. Saat itu saudara-saudara, walaupun di bawah pemerintahan Yerobeam, secara umum kelihatan makmur. Tetapi dibarengi dengan kelakuan hidup umat Tuhan dengan melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Kemakmuran yang dinikmati karena pertolongan dan berkat Tuhan justru mengakibatkan terjadinya berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi. Orang-orang kaya memeras orang-orang miskin. Dan pada saat itu tanah lebih banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, tentu orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa. Belum lagi di sekitar hukum, para hakim yang seharusnya menegakkan keadilan, mengedepankan kebenaran, justru mereka membiarkan terjadinya berbagai ketimpangan hukum. Dalam soal keagamaan pada zaman Amos, di mana-mana berdiri kuil-kuil sebagai tempat menyembah berhala. Dan para imam saat itu diharapkan untuk menegakkan kemurnian ajaran. Justru mereka membiarkan dan mendukung berbagai perbuatan dosa yang terjadi. Coba sejenak kita merasakan apa yang terjadi pada zaman Amos. Dapat dibayangkan saudara-saudara, penyembahan yang dilakukan umat Tuhan pada saat itu sangat sempurna dengan ritus-ritus. Mereka kelihatannya sangat saleh, ketat dalam perayaan-perayaan ibadah. Tetapi tema kita mengatakan perayaan yang tidak berarti.
Mengapa perayaan-perayaan umat saat itu tidak berarti? Tidak ada efek dalam kehidupan bersama. Sebab tidak ada kesejajaran antara yang dilakukan dengan ajaran-ajaran yang diterima. Karena itu Tuhan melalui Nabi Amos mengecam, menegur umat Tuhan dengan sangat keras. Sekiranya mereka bisa berubah, sekiranya perayaan ibadah dengan liturgi yang sangat terperinci, ramai dan semarak, sungguh-sungguh berarti dalam kehidupan mereka. Dari perayaan yang tak berarti, sekiranya dapat berarti. Katakanlah saudara-saudara, pada saat itu perayaan-perayaan ibadah umat Tuhan yang dipertontonkan, semua itu menggambarkan tentang kemunafikan belaka. Karena itu Allah dalam Amos pasal 5 tadi ayat 21, saya kembali membaca. Aku benci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sangat keras teguran ini. Nah, kalau Tuhan menegur umat dalam kondisi itu, di mana di luar sangat baik atau di depan begitu ramah, kata-kata manis tentu mewarnai kehidupan mereka, tetapi itu wujud dari menutupi kemunafikan. Kalau itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Sementara kita ini dalam perjalanan untuk pemenuhan janji Tuhan, sementara itu kita akan menuju ke suatu waktu di mana Tuhan akan datang. Karena itu penting kita mesti berubah dari ketidakadilan yang terjadi dalam hidup ini. Bagaimana kita berbuat adil? Dari ketidakjujuran yang terjadi dalam hidup ini, kesewenang-wenangan merajalela di mana-mana. Bagaimana kita belajar jujur dan tidak sewenang-wenang kepada siapapun? Karena pada waktunya segala tindakan hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, karena itu semua yang diberi peran, semua yang diberi kedudukan, semua yang diberi kekuasaan, mestinya kita tidak salah gunakan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi hendaknya berpihak kepada kepentingan bersama. Mengapa? Karena melalui firman Tuhan kita melihat Tuhan sungguh menolak praktek keagamaan yang tidak disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Nah, karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, Allah mau supaya ibadah dan perayaan kita atur dengan sangat apik, dengan penuh semarak. Itu menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang berhati tulus, yang akan kita nampakkan atau mewarnai setiap keberadaan hidup kita hari ke hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan melakukan persekutuan dengan umatnya, dengan kita, supaya kita menerima kehidupan. Karena itu hidup yang masih Tuhan anugerahkan dengan segala yang bisa kita lakukan dalam hidup ini adalah tempat untuk mensyukuri segala kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan Mazmur 70. Apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 70. Itu berisi doa minta pertolongan kepada Tuhan. Karena pemazmur tahu pertolongan yang sungguh yang diharapkan untuk bisa menolong menjalani hidup ini itu dari Tuhan saja. Nah, karena itu pemazmur memperlihatkan kepada kita salah satu sikap yang harus kita wujudkan dalam hidup ini, yaitu senantiasa menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu juga kalau kita memperhatikan refleksi teologis dari Rasul Paulus tadi dalam pertama Tesalonika yang dibaca dari ayat 13 sampai 18. Di sana Rasul Paulus mendorong umat Tuhan, secara khusus di jemaat Tesalonika, untuk tetap hidup kudus. Mengapa penting hidup kudus? Karena ada masa di mana Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup ini. Paulus menguraikan walaupun kita akan mati, walaupun kita akan menderita, tetapi akan tiba waktunya Tuhan akan memberi kelegaan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang senantiasa menjaga kehidupannya dalam hidup kudus. Karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita jemaat Tuhan, mestinya kita tetap tabah, kita tetap berbesar hati. Jikalau ada kesewenang-wenangan terjadi dalam hidup ini dari pihak-pihak yang berkuasa, hendaknya kita tetap bertabah hati, karena pada waktunya Tuhan akan berpihak kepada kita. Di Injil Matius pasal 25 yang kita baca itu dikisahkan tentang kedatangan Tuhan Yesus akan membawa pemisahan. Yang bodoh dan bijaksana akan dipisahkan, hamba yang setia dan tidak setia akan dipisahkan. Lalu pertanyaan bagi kita semua yang hadir dalam ibadah saat ini, apakah kita sudah bisa disebut orang-orang yang bijaksana atau hamba-hamba yang setia? Tentu ini sangat terkait dengan sikap hidup dan kelakuan kita dalam menjalani hidup ini dari hari ke hari. Katakanlah, kalau kita hidup beribadah kepada Tuhan, maka ibadah yang kita lakukan ini hendaknya punya efek dalam segala kesempatan hidup kita. Nah, karena itu hal penting yang harus kita pertanyakan pada diri kita masing-masing adalah, sudahkah kita berlaku adil dan benar dalam hidup ini? Apalagi kalau kita di pihak-pihak yang menentukan, pihak-pihak yang mengambil keputusan, pihak-pihak yang punya kedudukan, pihak-pihak yang punya kuasa. Apakah semua itu sudah kita lakukan dalam keadilan dan kebenaran? Pelaku kebenaran dan keadilan
dalam hidup ini tentu punya resiko dibanding dengan yang selalu cari aman. Berbuat adil dan benar dalam hidup ini pasti ada tantangannya. Melakukan kebenaran dalam kehidupan ini pasti ada cemoohan, ada hinaan, dan mungkin kita akan dianiaya. Memang berat berbuat adil dan benar dalam kehidupan ini. Tetapi seberat-beratnya itu saudara-saudara mesti kita lakukan. Karena itu merupakan aplikasi dari keimanan kita kepada Tuhan. Di mana lagi kita akan menyatakan bahwa kita orang beriman kalau bukan soal melakukan kebenaran dan keadilan dalam hidup ini. Saya pernah berkhotbah tentang keadilan dan kebenaran, lalu saya betul-betul mendapat tantangan yang berat. Ada majelis gereja yang marah kalau saya berkhotbah tentang keadilan dan kebenaran. Nakua, bayahku tumu, papatu itu khotbahmu. Saya mengatakan memang firman Tuhan yang membuat kami harus menyampaikan seperti itu. Hari ini juga kita semua ditantang oleh firman Tuhan ini. Apakah dalam kehidupan kita setelah berbuat benar dan adil? Mengapa? Karena kita juga nantinya akan diperhadapkan pada meja pengadilan Allah. Kalau dalam hidup ini kita telah berbuat adil dan benar, maka pada saat itu juga kita akan mendapat buah dari kebenaran dan keadilan yang kita buat dalam hidup ini. Nah, karena itu sekalipun kita menghadapi banyak tantangan ketika berbuat adil dan benar, saudara-saudara, selalu ada pengharapan bagi kita. Tuhan menjamin kemenangan bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup berpihak kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun kita akan menanggung banyak hinaan, cemoohan, cerita miring atau cermin, mungkin kita akan dianiaya, ingatlah Tuhan akan berpihak kepada saudara. Karena itu, mari dalam hidup ini kita senantiasa menyatakan perayaan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan dengan berarti karena kita telah melakukan keadilan dan kebenaran. Mari kita masuk dalam saat teduh mengaminkan firman Tuhan ini. Tuhan, kiranya perayaan ibadah kami yang senantiasa kami lakukan dalam hidup ini sangat berarti di hadapan hadirat-Mu. Olehnya itu ajar kami untuk terus berlaku adil dan benar dalam segala situasi hidup ini. Mari bersama-sama kita bawa pengharapan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kami memuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga dalam penyembahan ini, seraya mengucap syukur atas segala limpahan kasih-Mu yang tak putus-putusnya kami alami. Engkau telah memberi kesempatan yang begitu indah kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu melalui kidung pujian yang telah kami persembahkan maupun yang telah dilantunkan oleh solo, kuartet, dan paduan suara dari anak-anak kekasih kami keluarga besar mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Teknik Unhas. Kiranya pujian yang telah kami sampaikan maupun disampaikan oleh kelompok paduan suara berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, dan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Banyaklah berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup ini, yang patut kami syukuri. Dan juga kami harapkan Engkau nyatakan senantiasa dalam kehidupan ini.
Karena itu Bapa, kiranya firman-Mu yang telah kami renungkan menjadi pedoman hidup bagi kami. Sekiranya mungkin dalam segala keadaan hidup, kami terus berlaku adil dan benar di sepanjang kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau terus uraikan dalam mata iman kami firman-Mu yang telah kedengaran hari ini. Sekiranya perayaan kami berarti di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, Engkau tuntun sertai kami dalam pekan yang baru ini. Seantero hidup kami dengan segala hal yang akan kami kerjakan, Tuhan kiranya menolong dan menopang kami, menjaga kami semua. Kiranya pekan yang baru ini boleh kami jalani, kami lalui dengan penuh sukacita karena Tuhan beserta dengan kami. Seperti itulah yang boleh menggembirakan beberapa orang tua saudara-saudara terkasih kami. Terlebih yang Tuhan perkenan hari ini boleh menerima pertambahan umur. Kami doakan Reynolds GP, kami doakan Nehemia Sameng, kami doakan orang tua kekasih kami Dr. Andes Markus Pananangan. Karena perkenan-Mu Bapa, mereka boleh berulang tahun hari ini. Tuhan kiranya memberkati dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Buatlah sukacita merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka. Terus mereka nikmati di sepanjang hidup yang Tuhan mungkinkan. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan di minggu ini. Berkati dalam rumah tangga, kiranya mereka senantiasa membangun kehidupan bersama sebagai suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga atau perkawinan yang Tuhan anugerahkan, terus dibangun dalam cinta kasih. Juga banyaklah pertolongan-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan setiap kami, terlebih kekasih-kekasih kami jemaat-Mu yang boleh menerima kenaikan pangkat, boleh menyelesaikan studi, boleh mendapat pekerjaan, yang Tuhan perkenan sembuh dari sakit penyakit, dan sukses dalam rumah tangga dan di tempat kerja serta usaha kehidupan. Tuhan berkati segala keberhasilan yang diraih, kiranya mereka boleh mempergunakan semuanya itu untuk membangun hidup mereka dan juga memuliakan Dikau serta berbagi kasih dengan sesama. Sehingga segala berkat-Mu yang boleh dicapai, mereka boleh manfaatkan indah dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan mereka semakin dibahagiakan. Ya Tuhan, bersama-sama dengan Oma Somalinggi yang Tuhan perkenan bertambah lagi anggota keluarga atas kelahiran cucu di Palopo. Biarlah Tuhan memberkati sang ibu yang telah melahirkan dengan baik, pulihkan kesehatannya dan berkati cucu anugerah-Mu, biarlah boleh bertumbuh dengan baik, jauhkan dari sakit penyakit. Juga kami membawa pergumulan bersama di tengah-tengah jemaat ini. Bagi anak, saudara, dan orang tua kekasih kami yang dalam pergumulan sakit dan duka cita. Berdoa buat anak kekasih Anora, anak dari Bapak Yakobus Rante yang sedang dirawat di Rumah Sakit Permata Hati. Berdoa buat Bapak Benyamin Pongsama, adik dari Nyonya Peter Pirade yang sedang dirawat di Rumah Sakit PJT, dirujuk dari Toraja. Berdoa untuk orang tua kekasih kami ibunda dari Nyonya Arniti Kupadang, sementara pemulihan setelah operasi mata. Berdoa buat orang tua kekasih kami ayahanda dari Nyonya Yospina Tandi yang sementara pemulihan setelah operasi mata. Berkati mereka semua, beri pemulihan dan kesembuhan. Kiranya
pendampingan dari keluarga, perawatan yang diterima dari tenaga medis, semuanya boleh menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan mereka dengan baik. Berdoa bagi yang berduka cita, berduka bersama Bapak Joni Kappa dan Bapak Peri Kappa atas meninggalnya Om terkasih di Palopo. Berduka bersama Bapak Rudi Arianto Paulus atas meninggalnya Tante terkasih di Makassar, almarhumah Lindong Paulus, dan jenazah telah dimakamkan kemarin. Juga berduka bersama Ibu Damaris Solon dan Bapak Agustinus Solon atas meninggalnya Tante terkasih di Makassar. Juga berduka bersama Ibu Selpis Kendek atas meninggalnya Tante terkasih di Toraja. Mari Tuhan Engkau hiburkan, teguhkan mereka di dalam menjalani kedukaan. Jauhkan dari keputusasaan, berkati bersama-sama dengan keluarga besar untuk senantiasa menaruh pengharapan kepadamu. Kiranya mereka tetap tabah di dalam kedukaan yang terjadi. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaatmu ini. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di tengah-tengah persekutuan, baik di kelompok-kelompok atau rumah tangga, maupun dalam persekutuan organisasi intragerejawi. Tuhan kiranya terus memperlengkapi mereka untuk dapat menjadi alat Tuhan, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang boleh membangun kehidupan kami untuk senantiasa dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan. Berdoa untuk seluruh kepanitiaan dalam jemaat-Mu dan juga dalam lingkup OIG. Tuhan berkati orang tua saudara-saudara terkasih kami. Biarlah kiranya boleh mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan. Engkau boleh perkenan mereka melibatkan diri dan waktu mereka untuk melayani Engkau. Kiranya mereka dengan penuh sukacita menyambut tugas tanggung jawab tersebut. Kami doakan anak-anak kekasih kami, anak-anak katekisan di tengah-tengah jemaat Beringkanaya yang telah menyelesaikan program katekisasi dalam tahun 2023 ini, dan mereka akan berencana untuk melaksanakan retreat pada tanggal 17 sampai 18 November mendatang ini di Pantai Galesong. Tuhan berkati guru-guru, pendamping, dan anak-anak terkasih kami. Kiranya boleh menjalani program yang direncanakan terlebih dalam masa retret tersebut. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk Bapak Ibu Penatua Diaken Jemaat Beringkanaya periode 2024-2027 yang sedang dalam penetapan. Tuhan berkati mereka, karuniakan sukacita untuk menyambut panggilan pelayanan ini. Kiranya kekurangan kelemahan dapat bermanfaat di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau yang memilih mereka. Karena itu perlengkapi dengan berkat-berkat-Mu, sehingga mereka boleh berkarya dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah memasuki usia indah dalam kenyataan hidup mereka, baik yang masih boleh datang bergereja maupun yang tidak sempat lagi karena kelelahan fisik. Mereka ada di rumah. Tuhan tuntun berkati mereka, karuniakan harapan hidup, berkati anak cucu bahkan keluarga yang boleh bersama-sama dengan mereka. Biarlah mereka boleh melayani orang-orang tua terkasih kami, layaknya melayani Tuhan. Dan orang-orang tua terkasih kami tidak merasa terbuang, tetapi merasakan kasih yang begitu hangat, karena Tuhan boleh memakai anak cucu melayani dan merawat mereka dengan penuh cinta kasih. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ini juga kami berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, seluruh anak-anak anggota jemaat-Mu di Jemaat Beringkanaya ini yang berencana akan mengikuti tes CPNS minggu mendatang. Tuhan persiapkan mereka dengan baik, berkati akal pikiran mereka sehingga pada waktunya boleh mengikuti tes dengan baik.
Secara khusus kami berdoa buat Rio, anak dari Ibu Yuli Ramba, kelompok 1 Bontoramba. Kiranya Engkau memberkati, biarlah dalam mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS tersebut dengan penuh sukacita menjalaninya. Kiranya berkat keberhasilan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ya Bapa di sorga, kami semua yang hadir dalam ibadah ini, segala keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Baik itu kami yang dalam pekerjaan hari demi hari, selaku orang tua, ayah ibu di tengah-tengah keluarga, maupun bagi seluruh anak cucu dari anggota jemaat-Mu, dalam perjuangan studi, dalam pertumbuhan, dalam pekerjaan, dan juga dalam mencari kerja. Tuhan peliharakan anak-anak kekasih kami. Mereka adalah masa depan kami, masa depan gereja, bangsa, dan negara. Karena itu lindungi mereka sehingga mereka boleh berhasil dalam segala daya upaya yang mereka lakukan untuk mengisi masa muda mereka dengan baik. Sebentar lagi Bapa, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai kami dari gedung gereja ini hingga boleh tiba dengan baik ke rumah. Dan kiranya di sana, di rumah anugerah-Mu, Engkau pimpin kami dengan baik hari ke hari dalam pekan yang baru ini. Biarlah kiranya boleh kami lalui, tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi kasih anugerah-Mu tetap kami nikmati. Dan kami semakin bersemangat untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaan anugerah-Mu, oleh karena kami percaya Tuhan mendampingi kami. Berdoa secara khusus bagi anak-anak kekasih kami, keluarga besar mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Teknik Unhas yang juga boleh hadir dalam ibadah ini. Tuhan berkati mereka dalam program-program. Juga berdoa untuk kuartet PKB Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya yang akan mengikuti lomba dalam merayakan sukacita bersama perayaan Natal PKBGT Klasis Makassar Timur. Berkati orang tua kekasih kami, biarlah boleh mengambil peran memuliakan nama-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati, mengaruniakan suara yang baik, yang terpadu dengan indah, sehingga apa yang diharapkan boleh terlaksana dengan memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk anak kekasih Rawi Peter sebagai mahasiswa KKL di tengah-tengah jemaat Beringkanaya, sebentar lagi boleh menyelesaikan tugas ini di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan kiranya memberkati kelanjutan studi, biarlah pada waktunya boleh selesai dengan baik. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan boleh panggil menjadi hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan jemaat Gereja Toraja ke depan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dan karuniakan hikmat kepada pemerintah kami. Biarlah senantiasa mengatur pemerintahan di tengah-tengah bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh merasakan kedamaian oleh karena berkat Tuhan. Ya Bapa di sorga, peliharakan kehidupan kami semua. Tuntun sertai kami dalam 1 minggu ke depan ini. Biarlah kami senantiasa menjalani hari-hari hidup dengan mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan adalah penyembahan kami kepadamu, memuliakan nama-Mu, dan menjadi berkat bagi hidup kami dan sesama kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Engkau sempurnakan, dengarkan, dan jawablah. Karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, ada penekanan warta. Pertama, bahwa ibadah di keluarga Bapak Sumardi Palangan, kelompok 2 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, itu adalah ibadah insidentil. Ya. Kemudian yang kedua, ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya yang akan dirangkaikan dengan Hari Doa Wanita Se-Asia atau ACWC akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 16, tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Kemudian yang ketiga, Panitia HUT ke-15 dan Natal PKBGT Klasis Makassar Timur masih ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Pertama yaitu seminar yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 jam 6 sore di Jemaat Biring Kanaya. Kemudian yang kedua, lomba kuartet akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 18 atau jam 6 sore tempat di Jemaat Biring Kanaya. Kemudian yang ketiga, perayaan Natal dan HUT atau perayaan puncak akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 18.30 di Jemaat Biring Kanaya. Demikian penekanan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mengambil bahagian di dalam ibadah ini. Secara khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini bahwa perayaan yang benar itulah yang berkenan kepada Allah. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan yang kekasih, dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang terambil dari Amos pasal 5 ayat 23 sampai 24 demikian. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara-saudaraku, pergilah, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu, dan menjadi saksi dengan mewujudkan bahwa pekerjaan adalah bagian daripada ibadah, sehingga kebenaran dan keadilan bergulung-gulung mengalir seperti air. Kami siap jadi saksinya. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk menutup liturgi kita pada saat ini, kita sekali lagi angkat nyanyian syukur. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku.